Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim iftah alayya wa alaina futhul arifin bil Qur'anil Hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini alhamdulillah kita dapat bersua walaupun lewat daring, dan terlebih dahulu Bapak ingin menyampaikan selamat datang untuk peserta didik Semansa baru tahun ajaran 2020-2021. Dan MPLS adalah merupakan salah satu program yang harus diikuti oleh peserta didik baru. Bapak ucapkan selamat untuk semua siswa yang terpilih dan masuk di SMA Negeri Tanjung Sari ini. Mudah-mudahan terus berprestasi dan membangun kebaikan di SMA tercinta ini. Baik para peserta sekalian, di pertemuan kali ini dengan Bapak ingin menyampaikan terkait dengan pendidikan karakter. Kalau kita melihat dalam undang-undang pendidikan bahwa tujuan pendidikan diselenggarakan untuk meningkatkan iman dan takwa, itu secara umum. Artinya tidaklah sebuah lembaga itu didirikan atau dilaksanakan dalam sebuah lembaga pendidikan, melainkan berharap bahwa alumni-alumninya yang pertama memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya merupakan keterikatan spiritual yang tinggi untuk terus memantau dan menjadikan pondasi di dalam kehidupannya. Para peserta didik sekalian, sebelum lebih jauh kita lihat ya, kenapa latar belakang bahwa iman dan takwa ini menjadi tujuan dari lembaga pendidikan, yang kemudian nanti kita akan lihat sampai karakter menjadi sesuatu yang sangat luar biasa atau disebut dengan pendidikan karakter. Nah, kita ingin melihat fakta ya di tengah-tengah kehidupan. Para peserta pernah tidak melihat tawuran siswa? Pasti pernah, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Media nasional baik yang dikelola oleh negara ataupun swasta sudah sering memberitakan dan kita mendapatkannya, tawuran yang dilakukan oleh pelajar. Ini kan suatu sikap yang paradoks, bertolak belakang. Di satu sisi dia pelajar, artinya berada di wilayah di mana dia itu dididik, dilatih. Tapi di sisi lain ada sikap yang bertolak belakang sebagai pelajar. Idealnya seorang pelajar itu terbina, terlatih mentalitasnya untuk tidak arogan. Tetapi faktanya seperti itu. Kemudian apalagi misalnya perlakuan bullying, ya, menghina, mencaci maki, ini sepertinya sudah menjadi brand, sudah menjadi trendy. Ya. Kayaknya kalau seorang remaja tidak membuli temannya itu tidak modern lah gitu. Sehingga menjadi sebuah validitas atau keabsahan bahwa bully itu menjadi sesuatu yang sah. Padahal banyak korban bully secara psikologis mengalami tekanan yang luar biasa. Di beberapa media Bapak menerima informasi yang dikaji
oleh para ahli, para pakar, betapa luar biasanya. Ada yang mencoba bunuh diri, ada yang lari dari rumah, bahkan ada juga yang kemudian terlibat dalam kejahatan-kejahatan yang lainnya. Sederhana, mungkin dianggap remeh, bully kepada teman. Apalagi yang dilakukan oleh remaja, misalnya free sex, kebebasan pergaulan. Ini sudah tidak bisa atau sudah umum ya, bukan sebuah rahasia lagi. Ya, yang namanya dengan istilah-istilah yang lain, misalnya mojok lah atau pacaran dan lain sebagainya. Sampai kemudian terjadi free sex, seks bebas dalam arti pacaran, pegang-pegangan, bahkan sampai berhubungan suami istri di luar nikah, bahkan hamil di luar nikah. Ini di media sudah bukan rahasia lagi, dan itu banyak dilakukan oleh remaja. Dan kadang-kadang bisa jadi sekolah yang seharusnya menjadi lembaga pendidikan, dia serius di situ belajar, malah justru kadang terjadi penyimpangan atau kesalahan penggunaan lembaga tersebut, sehingga bertemunya di sekolah bukan untuk belajar tapi untuk pacaran misalnya. Dan kejahatan-kejahatan yang lainnya, terlibat narkoba misalnya. Nah, ini semua kemudian menjadi bahan pertimbangan yang kemudian melahirkan berbagai macam kebijakan. Di antaranya tidak heran kalau tujuan pendidikan untuk melahirkan iman dan takwa. Kenapa iman dan takwa? Iman itu kan berhubungan dengan agama. Sedangkan agama manapun tidak ada yang merestui kejahatan. Tidak ada yang merestui bullying. Tidak ada yang merestui crime. Ya. Atau apapun yang bersifat penodaan nilai-nilai luhur manusia, nggak ada. Ya, berkhianat dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu pendidikan sekarang diarahkan kepada karakter. Nah, mari kita lihat. Jadi para peserta sekalian, kalian sebagai peserta didik harus paham bahwa lembaga pendidikan ini adalah seperti proyek. Dan proyek ini proyek luar biasa. Ya, proyek membangun manusia yang bukan sekedar cerdas. Proyek yang menyiapkan manusia yang bukan sekedar pintar, tapi harus memiliki karakter, atau disebut dengan karakter building. Ya, membangun karakter kepribadian seseorang yang kemudian nanti karakter itulah yang akan muncul pada diri seorang. Bukan sekedar pintar, tapi pintarnya jujur. Bukan sebagai sekedar pekerja keras, tapi pekerja kerasnya yang mampu manage secara keseluruhan. Maka beberapa literasi Bapak dapatkan, kalau kita berbicara tentang masalah karakter, maka karakter itu sendiri adalah merupakan bagian dari keberadaan lembaga pendidikan. Wah, ini bahaya kalau seorang manusia tidak memiliki karakter. Jadi harus memiliki 3 hal pada diri kita itu. Yang pertama karakter, yang kedua kompetensi, dan yang ketiga literasi. Gitu. Nah, karakternya ini ada 2 yang harus disiapkan oleh kalian, yang harus disiapkan oleh kita. Yang pertama karakter moral yang merupakan pondasi. Nilai-nilai kejujuran, keimanan, kepercayaan, rendah hati, menghargai, toleransi. Ini adanya di wilayah karakter moral. Akhlak. Dalam Islam jelas ini adalah sesuatu yang sangat urgent. Bagaimana seorang dapat dilihat ketinggian kepribadiannya atau kerendahan kepribadiannya adalah dari sikap dan perilakunya atau akhlak atau moralitasnya. Nah, lembaga pendidikan ingin mengarahkan, menguatkan. Pondasi itu sesuatu dasar yang tidak bisa dianggap enteng. Harus
mulai harus diperhatikan, bahkan harus menjadi prioritas. Ya, penanaman nilai-nilai akhlak ini. Kemudian yang kedua, karakter kinerja. Kerja keras, integritas, tanggung jawab. Ini adalah bagian dari karakter kinerja. Kita tidak mau, kalian sebagai siswa tidak mau Bapak lihat pinter tapi gak jujur. Artinya karakter kinerjanya tinggi, rajin, kemudian aktif di organisasi, misalnya nanti ada yang di OSIS sebagainya, tapi tidak jujur, gitu, culas, ya dengki, ini nggak bisa seperti itu. Atau juga tidak mau Bapak lihat kalian jujur, hebat luar biasa, tapi malas. Karakter yang dua ini harus dibangun. Ya, merupakan basic dasar dalam hidup kita, di mana kita seorang manusia harus menjadi manusia. Yang pertama, karakter moral, yang kedua, karakter kinerja. Kalau dalam bahasa yang lainnya, akhlak dan sahsiah, kepribadian kita. Kemudian yang kedua, dalam diri kita itu harus ada kompetensi. Kompetensi membangun diri. Ya, kalau kata Anies Baswedan itu ada 4. Yang pertama, kritis. Ya. Atau ya dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-fikrul amik, pemikiran yang mendalam. Orang yang kritis itu tidak membebek. Ya, tidak mengikuti arus, tapi memiliki kepribadian, memiliki sikap, ya, memiliki komitmen. Tidak asal bunyi kalau berbicara, tidak asal mendengar kalau mendengar, tidak asal mengikuti apa yang terbersit dalam hati. Kritis itu berarti berpikir, melihat, menganalisa, sehingga tindakan yang harus dilakukannya itu berdasarkan dari cara berpikirnya. Yang kedua, kreatif. Kompetensi kreatif itu penting. Orang-orang cerdas di Indonesia itu banyak. Dan mungkin di antara kalian sebagai peserta didik baru banyak yang cerdas, tapi kurang kreatif. Apa artinya mobil yang bagus kalau tidak dipakai? Nah, kreatif itu artinya mampu menjadikan sesuatu berdaya guna. Sekecil apapun. Itu berpikir kreatif atau kreatif. Yang ketiga, komunikatif. Ini adalah merupakan kompetensi. Kenapa? Karena tidak dimiliki oleh setiap orang. Komunikasi adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Bagaimana mungkin guru bisa menyampaikan kalau tidak komunikasi? Di keluarga ada komunikasi, dengan teman ada komunikasi. Komunikasi yang baik, yang kemudian membangun jaringan persahabatan, jaringan untuk membangun kebaikan, bukan jaringan untuk membangun keburukan. Dan yang terakhir, yang keempat, kompetensi kolaboratif. Antum harus mampu, kita harus mampu berkolaborasi, bekerja sama. Tim yang baik itu bukan dikuasai dan didominasi oleh ketua atau oleh persona, tetapi tim yang baik itu mampu bekerja sama. Kalau di permainan sepak bola itu ada yang memberi umpan, ada yang menyerang, ada yang mempertahankan, dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran kehidupan. Kalau dunia ini baik, karena kebaikan itu bersifat kolektif. Kalau lembaga semansa ini, kalian ini akan menjadi sebuah kelompok yang baik, maka kebaikannya bukan kebaikan personal, bukan kebaikan individu, tapi terkolaborasi. Bukan hanya dalam skill dan kemampuan individunya, tapi kolaborasi itu dalam secara keseluruhan. Menggabungkan potensi alam, menggabungkan potensi diri, menggabungkan media yang ada menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kemajuan. Kemudian yang terakhir, para siswa sekalian, yang harus ada pada diri kita itu literasi. Literasi itu adalah pengembangan wawasan.
Orang sempit wawasan tidak bisa berbuat apa-apa. Maka yang pertama harus dikembangkan literasi baca. Ada 4 kalau tidak salah. Literasi baca. Artinya ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama minat baca, yang kedua daya baca. Di Indonesia atau kita bahkan kalian mungkin minat baca itu tinggi. Misalnya berjam-jam membaca status, tapi kemampuan atau daya bacanya rendah. Daya baca itu membaca sesuatu yang dapat memberikan dampak yang baik. Buku misalnya, atau hal-hal yang bersifat analisis, ini luar biasa. Ya, yang kedua, literasi budaya. Seseorang akan menjadi primitif atau katakanlah berpikir egois ya kalau hanya sekedar mengenal satu budaya. Budaya bukan hanya sekedar budaya yang dikembangkan atau yang bersumber dari budaya nenek moyang, tetapi budaya kebaikan ya. Budaya kebaikan yang harus dikembangkan, budaya mengucapkan salam, budaya menghargai, membudayakan kebersihan, membudayakan buang sampah pada tempat. Budaya-budaya yang baik itu harus dibangun dari literasi atau sebuah pemahaman mainstream bahwa semuanya adalah merupakan kebaikan. Kemudian yang berikutnya adalah kompetensi teknologi. Bapak ingin menyampaikan sekarang masanya teknologi. Kalian beruntung. Tapi ingat, kita yang mengendalikan teknologi. Bukan teknologi yang mengendalikan kita. Artinya, kalian sudah berpikir lagi kalau sekolah itu bukan mencari pekerjaan. Tetapi bagaimana membuka pekerjaan. Sekarang, kalau orang kreatif dan mampu mengembangkan teknologi, luar biasa. Dan yang terakhir, kompetensi keuangan atau manajemen ekonomi. Ini sangat penting sekali karena kadang ekonomi itu menjadi sebuah permasalahan dalam kehidupan ini. Nah, ini pertemuan untuk sementara dengan Bapak di MPLS dan selamat mengikuti PLS sampai selesai dan mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Bapak di lain kesempatan ya. Semangat dan tetap optimis untuk menjadi orang yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.